إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyar muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berkomitmen mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan membuat kita selalu bahagia dalam keadaan apapun. Tidak hanya bahagia di dunia, bahkan berlanjut kepada kebahagiaan akhirat. Ketika kita mengisi umur kita, hidup kita di dunia ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ingatkan diri kita, perlu kita perhatikan bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Buktinya, amal yang kita amalkan tidak boleh sekedar amal, tapi amal yang berorientasi kepada syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ketika kita beramal sekecil apapun itu harus berorientasi kepada syukur. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita salat, kita tidak boleh hanya salat, tapi salat yang kita kerjakan salat yang mengandung unsur-unsur syukur kepada Allah Jalla wa Ala. Oleh karenanya, ketika kita salat misalnya, tidak boleh kita sekedar salat tapi niatnya bukan karena Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh kita salat tapi cara salat kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu yang harus kita terapkan pada semua ibadah, bahwa setiap ibadah yang berorientasi kepada syukur, yaitu ibadah, amal yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah sekalian, usikum nafsi bittaqullah azza wajalla. Saya berwasiat kepada diri saya, kemudian kepada para jemaah sekalian, untuk selalu membentengi diri kita dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman semakin berjalan bergulir mendekati kiamat, semakin berat godaan, semakin besar sekali hal-hal yang dapat merusak, semakin banyak hal-hal yang merusak iman kita. Tidak ada lain yang dapat membentengi diri kita dari hal-hal yang dapat merusak iman. Apakah itu wanita, apakah itu penyimpangan syahwat, kecuali takut kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya para ulama mengatakan ibadah terbaik akhir zaman adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, azani Allah wa iyyakum, perlu kita perhatikan bahwa seorang muslim ketika berada di dunia, keberadaannya di dunia bukan hanya untuk menikmati segala apa yang bisa dinikmati di dunia. Ingat ya ikhwatal iman, hidup kita, keberadaan kita di dunia ini adalah untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Jadi kita berada di dunia
untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Oleh karenanya kita harus manfaatkan keberadaan kehidupan dunia kita untuk mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya. Jadi hidup kita bukan untuk kaya, hidup kita bukan untuk sukses, hidup kita bukan untuk itu sarana saja. Tapi hidup kita di sini adalah untuk mencari bekal kematian, mencari bekal akhirat, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah bekal akhirat melalui apa-apa yang Allah karuniakan kepadamu. Cari bekal akhirat melalui istri kita. Cari bekal akhirat melalui anak-anak kita. Cari bekal akhirat melalui pekerjaan kita. Bodoh seorang muslim apabila mencari bekal akhirat hanya melalui salat, melalui puasa Ramadan. Kesempatan untuk mencari bekal akhirat ada pada seluruh aspek kehidupan seorang muslim. Dimanapun dia berada, dia pandai memanfaatkan kesempatan untuk mencari dan mendapatkan bekal akhirat. Para jemaah sekalian, hidup seorang muslim oleh karena itu yang penting berkah. Yang penting berkah, di mana dia dekat dari ibadah kepada Allah, di mana dia syarat hidupnya dengan ketaatan kepada Allah Jalla wa Ala. Karena hidup dia tidak sama dengan cara hidup orang kafir. Orang kafir ujungnya adalah azab. Kita tidak boleh ujung dari hidup kita adalah hanya kematian. Ujung dari hidup kita adalah nikmat, husnul khatimah, berlanjut kepada nikmat kubur, berlanjut ke akhirat, nikmat akhirat. Oleh karenanya ikhwatal iman, ketika hidup kita untuk akhirat, maka yang penting dalam hidup ini berkah, bukan kaya, bukan sukses secara karir, bukan memiliki segalanya. Kalau ada yang kaya, itu karunia Allah yang Allah berikan kepada sebagian hambanya. Yang penting bagi kita, apakah itu kaya atau miskin, apapun keadaan hidup kita, yang penting berkah. Oleh karenanya, karena hidup kita yang penting berkah, kita jangan memaksakan kehendak kita. Jangan, yang dipesankan oleh para ulama, jangan pernah menggurui Allah sebagaimana yang dilakukan, dan hal itu Allah kritik kepada malaikat. Bagaimana ketika Allah Jalla wa Ala mengabarkan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku akan mengangkat seorang khalifah di atas muka bumi. Apa kata mereka? Qalu atufsidu fiha. Qalu, apa kata mereka? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan menghadirkan kembali khalifah di atas muka bumi yang berpotensi melakukan kerusakan, yang berpotensi melakukan banyak hal yang tidak memakmurkan bumi Allah, bumimu ya Allah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala menegur malaikat, kalian jangan sok tahu. Aku lebih tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu. Pelajaran bisa kita ambil dari kisah malaikat dengan Allah Jalla wa Ala. Kita sebagai manusia jangan menggurui Allah. Artinya kita serahkan hidup kita. Apa yang terbagi Allah itu yang kita minta. Jangan kita paksa, ya Allah, jadikan aku kaya. Ya Allah, jadikan aku pintar, jadikan aku sukses secara karir. Belum tentu semua itu baik bagi kita. Yang terbaik adalah yang terbaik bagi Allah Jalla wa'ala. Makanya salah satu doa Nabi SAW, bahkan itu doa tersebut atau termaktub dalam Al-Quran, yaitu doa sapu jagat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia. Minta kebaikan menurut Allah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, lindungi kami dari adab atau siksa neraka. Oleh karena ikhwatal iman, ketika hidup seorang muslim yang penting berkah, maka perilaku seorang muslim yang menganggap hidup yang terpenting dalam dirinya atau dalam hidupnya adalah keberkahan, maka dia selalu meminta, bercita-cita mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau prinsip itu ada, yang penting bagi saya berkah, apapun keadaan hidup saya, maka masuklah 4
perangai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, 4 perangai yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dalam sunannya, diriwayatkan oleh para ulama yang lain. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah SAW bersabda, ada 4 perangai yang harus dijaga oleh seorang muslim, walaupun hidupnya tidak begitu kaya, walaupun hidupnya sederhana, walaupun dia hanya karyawan biasa, walaupun dia hanya seorang pedagang kecil, siapapun dia, tolong jaga 4. Kalau 4 perangai dijaga, bisa dipastikan hidupnya berkah. Orientasi hidupnya pasti akhirat, di mana hidupnya penuh dengan keberkahan, ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Apa kata Nabi alaihissalam? Arba'un idza kunta fik fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perangai yang harus kamu jaga, walaupun kamu tidak punya apa-apa, walaupun kamu harus kehilangan, walaupun kamu harus kehilangan dunia, tolong jaga 4 ini dijaga, pasti hidupmu berkah, kata Rasulullah sallallahu rabbi wassalamu alaihi. Yang pertama, silqul hadis, jujur. Orang bohong tidak berkah hidupnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq fa inna sidqa yahdil bir." Jaga kejujuran. Karena pintu kebaikan itu jujur. Gak mungkin orang baik kalau dia tidak jujur. Bahkan Nabi alaihissalam bersabda, wa iyyaka wal kadhib fa idal kadhib yahdil fujur. Jangan suka bohong. Karena orang itu sulit menjadi baik dan dekat dari maksiat ketika dia berani bohong. Yang kedua, hifdzul amanah. Seorang muslim harus amanah. Dia punya banyak kekurangan ini dan itu. Gak ada muslim yang sempurna. Tapi kekurangan dia tidak amanah, khianat, tidak ditolerir oleh Islam. Bukan muslim kalau dia khianat. Jaga amanah ikhwatal iman. Dengan makna yang luas kata ulama, makna amanat, amanat jabatan, amanat tauhid. Seorang muslim amanah yaitu bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala. Amanat jabatan, amanat anak, didik mereka dengan baik. Amanat istri, didik istri dengan baik. Semua amanat yang Allah berikan kepada kita, jaga dengan baik. Jangan khianat. Kemudian yang ketiga, berakhlak. Husnul khuluq. Muslim itu berakhlak. Bagaimana Nabi alaihissalam, akmalul mu'minina imana hasinukum akhlaqa. Orang beriman yang sempurna imannya, yang baik akhlaknya. Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala menyebutkan ada 4 pilar akhlak. Pilar akhlak baik. Kalau dia tidak memiliki 4 pilar ini, dia bukan termasuk orang yang berakhlak baik. Yang pertama, badlun nada, selalu bermanfaat bagi orang lain dengan apa yang dia miliki. Bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Yang kedua, kaful adha, dia tidak pernah menyakiti siapapun dengan lisan dan tangannya. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, al-musliman saliman muslimun min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah yang mampu menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti hati orang lain dan menzalimi orang lain. Yang ketiga, murah senyum. Yang keempat, tidak pernah dendam, lembut, tidak emosional, dan tidak pernah menyimpan dendam, kebencian di dalam hatinya. Dia cenderung memaafkan seorang lain. Inilah 4 pilar. 4 pilar yang disebutkan Nabi alaihissalam: jujur, amanah, senyum, ya, berakhlak baik, berakhlak baik. Yang terakhir, ifatul mat'am, jaga makanan minuman kita, pastikan yang halal, bahkan yang syubhat pun kita hindari. Karena menjaga makanan, menjaga minuman yang halal, yang syubhat akan membawa kita kepada ketaatan, kemudahan untuk taat kepada Allah. Isma'u ra'akumullah. Dengarkan wasiat Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, bagaimana doa saya selalu diijabah oleh Allah? Bagaimana caranya agar doa saya diijabah oleh Allah? Apa kata Nabi alaihissalam? Atib mat'amak takun mujabad da'wah. Perbaiki makananmu, perbaiki pola makanmu,
Jangan hanya cari yang enak, jangan hanya cari yang menggugah selera. Pastikan itu halal, pastikan itu tidak berbahaya bagi tubuh kita. Mungkin enak, halal, tapi berbahaya. Pastikan halal, pastikan makanan sehat, tidak membahayakan tubuh. Maka insyaallah ta'ala 4 hal ini akan membuat hidup kita berkah, dan kita pun akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wasyukru lahu ala taufiqi wa imtinani wassalatu wassalam ala hadil bashariyati ala hadil bashariyati jam'a alladhi adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fil haqq jihadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ikhwatal iman, tolong diingat 4 pesan Nabi, 4 wasiat Nabi untuk menjaga 4 ini. Kita insyaallah harus yakin dan percaya apa yang Nabi sampaikan. Pegang baik-baik. Walaupun kita pengennya kaya, kok nggak kaya-kaya. Walaupun kita pengen jadi orang sukses, memangku jabatan yang bergengsi di sebuah perusahaan, walaupun kita hanya karyawan biasa, belum tentu yang di atas kita lebih berkah hidupnya. Pegang omongan Nabi alaihissalam, li'annahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, karena Nabi tidak bicara hawa nafsu. Beliau bicara dari wahyu. Pegang baik-baik. Muslim harus jujur, tidak boleh bohong. Muslim harus amanah. Muslim itu harus berakhlak baik. Muslim itu bukan hanya pemburu kuliner, tapi dia pastikan apa yang masuk ke dalam tubuhnya yang sehat dan halal. Yang sehat dan halal. Gak usah banyak-banyak, amalkan 4 ini, jaga sampai kita mati. Insyaallah kita bertemu Allah Jalla wa'ala dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, merahmati kita, dan semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi kita dan selalu memberikan taufik kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang dan hambanya yang semakin bertambah umur kita, semakin besar dan meningkat amal ibadah kita, dan semakin meningkat ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma waffiq wa la ta'mrina lil muhibbi wa tarda. Allahumma waffiq wa la ta'mrina lil muhibbi wa tarda. Allahumma wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Stop. Istaqimu wa'tadilu, lurus, rapatkan safnya. Allahu Akbar.
سبحانك اللهم وبحمدك ولا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا بارك الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام.